Ya, mahasiswa kemarin kita telah belajar kompetensi keterampilan, ya, keterampilan mengajar. Yang pertama yaitu kemampuan kita membuka pembelajaran dan menutup pembelajaran. Ya, sambil mengingat kembali ya, sambil murojaah, memorize apa yang perlu kita lakukan. Langkah-langkah ketika kita memasuki ruang kelas, ya, sedang bersiap-siap untuk mengajak siswa-siswa kita belajar. Ya, kita datang, ya, kita ketuk pintu atau kita langsung bisa masuk, kemudian kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di dalam kelas? Silakan mahasiswa sambil mengingat kembali. Setelah menyapa, kemudian anak-anak melihat kita sudah masuk, biasanya mereka sudah bergegas atau mereka sudah bersiap-siap untuk mengikuti pelajaran yang akan kita sampaikan. Ya, mereka akan duduk di bangkunya masing-masing. Kemudian apa yang harus kita lakukan, harus antum lakukan? Tanya kabar. Menanya kabar. Kemudian nanti didapati misalkan ada sebagian siswa, salah satu seorang atau mungkin beberapa sakit. Nah, gimana sikap antum? Ketika melihat ada beberapa siswa yang tidak hadir, kan misalkan karena sakit, bagaimana siswa antum? Menanyakan kondisinya ke siswa lain. Menanyakan kondisinya, ya, sakitnya bagaimana. Kemudian selanjutnya mendoakan, ya, kita mengajak mereka untuk peduli, ya, sesama muslim, mendoakan. Kalau di bahasa ini, di bahasa pendidikan apa namanya, empati, ya. Tapi kita seorang muslim, kita punya aturan yang lebih baik, ya, yaitu kita peduli kepada sesama muslim. Ketika ada yang mungkin ada yang nggak hadir karena berhalangan, ya, bukan karena sakit, mungkin karena kerepotan yang lainnya, apa kira-kira yang harus kita sampaikan kepada siswa? Halo? Ya, apa yang harus kita sampaikan ketika kita melihat bukan karena sakit, mungkin karena halangan yang lain, mungkin safar atau mungkin keperluan keluarga, ya, atau mungkin ada kerabat yang meninggal dunia, bagaimana? Semoga Allah mudahkan urusannya. Semoga diberi kesempatan, ya, diberi kemudahan, dan kemudian di besoknya, ya, diberi kesempatan mereka untuk hadir kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran, gitu ya, mahasiswa, ya. Jadi awal-awalnya memang seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya apa? Langkah berikutnya setelah itu selesai. Langkah berikutnya kita belum memulai pelajaran ini baru masuk kelas ini, baru awal. Berikutnya apa? Memotivasi, memotivasi. Ya, apalagi selain memotivasi, boleh, ya, di awal kita sudah memulai dengan motivasi, boleh. Setelah itu dengan mempersiapkan tempat duduk, ya, merapikan. Barangkali ada sampah-sampah, ya, kertas-kertas itu agar kelihatan rapi. Apa yang harus dilakukan? Ya, siswanya diminta untuk melihat sekitar mereka, ya, mungkin di atas bangku, ya, atau kadang-kadang kalau mereka memakan nanti biasanya sampahnya dimasukkan ke dalam bangku, ya. Kalau ada bangku yang ada sorokannya itu di bawah itu kadang, nah, itu juga nanti jangan sampai luput dari perhatian kita, ya, untuk kita meminta mereka untuk membersihkan, ya. Kalau tidak dibersihkan itu jadi sarang penyakit, ya, kotor, jadi merugikan mereka sendiri. Merapikan bangku, menyiapkan mental, apalagi, ya, memotivasi, jadi menyapa, memotivasi, menyiapkan mental, ya, menyiapkan bangku, meluruskan, merapikan bangku, lingkungannya jadi bersih sehingga mereka semangat dan siap untuk belajar. Apalagi memulai pelajaran sudah siap. Betul. Kalau tidak siap,
Tidak kita mulai. Oke, kita mulai pelajaran. Apa yang harus kita lakukan ketika kita memulai pelajaran? Memperkenalkan materi, Memperkenalkan materinya materi. menarik. Betul. Kita memperkenalkan materi dengan kita bisa menyebutkan materinya. Ya, kalau nanti di formalnya, antum punya namanya RPP, itu ada namanya KD, kompetensi dasar. Ya, selama 1 semester itu ada susunan KD-nya. Jadi kita tinggal mengurutkan ya KD1, KD2, KD3. Jadi selesai KD1, kita lanjut ke KD2 ya. Dan selalu itu kita sampaikan kepada siswa kita ya. Kemudian tadi betul memulai pelajaran dengan menarik supaya siswanya gimana? Siswanya Tertarik, Ustaz. tertarik, senang ya. Dengan senang nanti dia menjadi tertarik dan apapun kesulitan. Ya ya, mengajak. Kenapa? Lanjut. Lanjut. Masih ada lagi ya, belum bisa. Ada beberapa hal yang belum bisa, belum antum jawab ini. Apa lagi? Ustaz. Kenapa? Murojaah. Ayo. Ambil benar Iya. tadi. Dengan cara bagaimana? Apa namanya? Apa namanya? Ada betul itu murojaah, tapi gimana namanya? Kenapa? Pelajaran sebelumnya. Betul ya. Ada namanya kita menanyakan pelajaran sebelumnya ya. Bisa namanya membuat kaitan ya. Atau dengan pretest. Pretest itu kita ujian di awal sebelum memulai pembelajaran. Jadi anak-anak kita tanya, ya itu juga mungkin bisa kita katakan sebagai murojaah ya, bisa, tidak ada masalah. Sebentar ini kok ada temannya mungkin. Sebentar. Reza sudah masuk belum? Reza sudah masuk belum? Reza? Rezi mungkin. Rezi apa Reza? Sebentar. Iya Rezi sudah masuk. Rezi sudah masuk. Ini ada permintaan masuk tapi di laptop anak nggak ada notifikasi. Sebentar. Melihatnya gimana? Di sini ke? Suaranya nggak jelas. Betul. Alhamdulillah jelas. Jelas ya. Oh jelas. Jelas. Oke. Ya ini Rezi sudah datang belum? Kok di sini ada permintaan mohon di ACC tapi kok di notifikasi di laptop tidak ada. Rezi Lerianza. Ada nggak? Sudah datang belum? Rezi sudah datang? Izin nggak masuk dia, Zat. Ada ini. Oh izin nggak masuk. Sebentar. Iya di WA ada. Oh tidak, iya Rezi. Yang ada yang itu yang satu siapa temannya tuh? Yang Wildan udah masuk? Sudah? Sudah Ustaz. Oh ya wes. Oh itu tidak masuk ya. Kalau nggak masuk apa? Pokoknya antum bilang nanti tetap anak tulis hadir ya, karena mungkin ada urusan yang tidak bisa ditunda. Ya kita tadi setelah membuat kaitan ya, menanyakan kembali, sudah kita sampaikan materinya ya, kemudian sudah kita memotivasi. Nah kita sekarang masuk ke bagian yaitu sebagai inti pembelajaran, yaitu menjelaskan. Nah, coba saya mau share ya, share screen-nya sebentar. Nggak muncul ini. Ini mungkin. Bentar, sudah muncul di layar antum. Yang berikutnya kita poin kedua, keterampilan kedua, yaitu keterampilan menjelaskan. Sudah tampak di HP atau di laptop antum sekalian? Sudah. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan ya, keterampilan menjelaskan. Nah, ini untuk ini mahasiswa ya. Keterampilan menjelaskan. Ini kita akan menghadapi kondisi siswa yang berbagai macam. Variasinya macam-macam. Ada yang cepat menangkapnya, ada yang biasa-biasa, ada yang lambat ya. Kebanyakan itu yang selama mengajar itu sebagian besar itu sedang saja ya. Ada sebagian kecil yang cepat
Ada sebagian kecil juga yang lambat. Jadi insya Allah mayoritas murid kita itu biasanya sedang. Kecuali kita berada di sekolah khusus ya, sekolah khusus yang slow learner ya, pembelajar lambat belajar, slow learner. Nah, itu mungkin agak di bawah standar ya. Beberapa dari mereka kebanyakan kurang. Tapi kebanyakan yang selama ini anak mengajar selama ini, sebagian besar dari siswa kita adalah normal, ya, normal semuanya. Jadi insya Allah seperti itu. Dan yang itu yang kita prioritaskan, yang normal itu kita prioritaskan. Kemudian nanti yang cepat itu nanti kita berikan akselerasi. Kemudian yang lambat itu nanti kita berikan namanya remedial. Kemarin kita sudah membahas tentang remedial ya, yaitu mengulang kembali pembelajaran ya. Bukan kita hanya sekedar memberikan ulangan ya atau membuat tes baru ya, tidak ya, tapi kita harus mengulang kembali sistem pembelajaran dengan model pembelajaran yang lebih sederhana. Karena mereka dengan model yang sebelumnya yang seperti yang diikuti oleh teman-temannya, mereka nggak mampu. Nah, tapi kalau di rasa kemampuan mereka memang segitu-segitu aja, ya nanti kita bisa ganti dengan kita memberikan tugas ya, tugas agar mereka lebih lama, lebih banyak waktunya belajar, menambah materi yang kurang. Mungkin kita kalau terlalu waktu nggak cukup ya, terlalu banyak pekerjaan untuk membackup ya, untuk mengupgrade mereka agak susah. Nah, diberikan aja tugas. Jadi ada tambahan nanti dari mereka berupa nilai tugas. Itu yang slow ya, untuk yang kemampuannya di bawah rata-rata. Kemudian yang cepat nanti kita berikan akselerasi. Bagaimana akselerasi itu? Biasanya nanti ada beberapa program akselerasi yang disediakan oleh lembaga ya, untuk mengakomodir, untuk mewadahi siswa-siswa yang memiliki kecepatan ya, kemampuan yang lebih, agar mereka tidak bosan ya, agar mereka juga nanti stabil ya. Kalau seperti jalannya kendaraan itu nggak dihambat ya, tidak direm, tapi mereka sesuai dengan kecepatan optimalnya. Ya, ini kita sekarang masuk ke keterampilan menjelaskan ya. Apa maksudnya ya mahasiswa ya? Oh, sebentar. Kok gini sih? Letak ke awalnya loh. Oke. Apa maksudnya? Menjelaskan yaitu menyajikan informasi. Ya, informasi yang terorganisasi, sistematis dan mudah dipahami. Terorganisasi artinya kita tidak bisa lepas dari namanya rencana yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui silabus. Semua pelajaran yang ada di Indonesia, semua bidang studi yang ada di Indonesia, SD sampai SMA, semuanya sudah disediakan silabusnya oleh pemerintah. Ini yang disebut sebagai terorganisasi. Ya, kelas 1 SD di Indonesia, di seluruh Indonesia sama. Kelas 1 SMP kelas 7 ya, kelas 7 SMP di seluruh Indonesia sama. Silabusnya sama, standar pembelajarannya sama. Ini yang namanya terorganisasi. Kemudian sistematis ya, sistematis berarti kita memberikan beberapa metode ya dalam pembelajaran. Ada metodenya disediakan oleh pemerintah. Kita tinggal memilih, atau kita sendiri juga bisa ya berkreasi sesuai dengan profesi kita sebagai seorang pengajar ya. Insya Allah kita akan dibekali kemampuan kita untuk memberikan variasi pembelajaran. Ya, ada sistematisnya nanti. Ada kemudian tadi dikatakan kalau yang cepat diberi program akselerasi, yang lambat nanti diberi program remedial seperti itu ya. Kemudian ada sistem pembelajaran mungkin di dalam kelas ya, atau di luar kelas. Jadi insya Allah itu semua tujuannya adalah untuk agar kemampuan menerima siswa kita itu maksimal ya. Karena orientednya adalah bagaimana mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan ya, materi yang sedang kita sampaikan. Kemudian mudah dipahami. Ini penting ya, mahasiswa ya. Mudah dipahami penting. Karena tujuan kita adalah mereka yang paham, mereka yang pandai. Ya, bukan kita yang pandai ya. Jadi yang pandai adalah mereka. Makanya dikatakan di sini adalah
student center, ya, student center. Pusatnya adalah siswa kita harus pandai. Kenapa mudah dipahami? Nah, semua itu berangkat dari yang mudah-mudah dulu, ya. Mudah dulu, nanti antum akan Anda berikan namanya taksonomi belum nama orang, ya, belum nama orang. Di situ nanti ada urutan-urutan pembelajaran, urutan-urutan tuntutan pembelajaran yang di situ ada kalimat-kalimat nanti mengarahkan kita pada tingkatan pertanyaan, dari tingkatan pertanyaan yang sederhana sampai pada yang paling sulit, ya, ada C1 sampai C6. Sebentar, Pranata, sinyalnya susah keluar masuk. Sebentar, enggak apa-apa ya, ini untuk Pranata ini enggak apa-apa ini mungkin karena kondisi jaringannya Udah masuk, Ustaz. Udah masuk. Udah. Oh ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kadang memang jaringannya nggak stabil. Lanjut ya. Mudah dipahami ya. Memang semuanya kita berangkat dari yang gampang dulu. Mudah terima mereka. Ini bisa lanjut ya. Kita berikan tingkat yang lebih sulit. Bisa lagi ya, lanjut gitu ya. Nah, jadi kalau nggak bisa kita ulang lagi. Kita memberikan kesempatan mereka untuk mengulang kembali. Ya, tujuan dari menjelaskan yaitu membantu siswa memahami konsep, ya, kemudian bernalar, kemudian terlibat dalam berpikir, kemudian memahami pertanyaan mengapa, menolong memahami hukum, ya, hukum, dalil atau prinsip, mendapatkan umpan balik. Mendapatkan umpan balik itu berupa pertanyaan, ya, bisa antum yang bertanya, bisa siswanya yang bertanya, ya. Jadi ada tujuan, kemudian ada proses, kemudian ada hasil. Ya, hasil dengan tujuan itu sama apa enggak? Nah, itu namanya feedback atau umpan balik. Ya, coba kita jabarkan satu persatu. Membantu siswa memahami konsep, bernalar, terlibat dalam berpikir. Misalkan konsep jumlah fi'liyah. Nah, konsepnya apa jumlah fi'liyah? Didahului oleh fi'il dulu, ya. Kemudian nanti ada fa'il dan ada maf'ul, itu konsep. Ya, kemudian nanti ada prinsip penalar. Nah, penalar gini. Nanti fi'il itu ada fi'il yang fa'ilnya dhahir, ada yang fa'ilnya mustatir, ya. Ada yang fa'ilnya nanti malah dikatakan mahdhufun, ya, yang dihilangkan. Nah, nanti dia akan penalar, ya. Kemudian terlibat dalam berpikir. Nah, antum ketika membuat contoh-contoh kalimat, antum menjelaskan contoh-contoh kalimat, setelah itu antum coba cek pemahaman mereka dengan bertanya, agar mereka terlibat, ya, terlibat dalam berpikir, itu, ya. Jadi selalu tanyakan apakah yang antum sampaikan tadi sudah mereka pahami, ya. Jadi memang agar mereka terlibat dalam berpikir penting, ya, maksudnya merasakan apa yang sedang antum jelaskan, menghayati apa yang sedang antum sampaikan, sehingga ini membantu mereka belajar di awal pertama kali. Syukur-syukur kalau siswa itu punya kesadaran dia di rumah sudah belajar. Yang ini sedikit, ya, jarang banget ini, ya. Jadi kebanyakan mereka menunggu materi dari kita dulu. Syukur-syukur dia di rumah udah baca, kemudian antum jelaskan. Nah, itu biasanya tambah mantap itu, ya. Kemudian tetap antum ajak mereka untuk terlibat. Misalkan kalau saya gini, ya, 7 tambah 7 berapa? Nah, saya tanyakan 7 kali 3 apa artinya 7 kali 3, ya. 7-nya 3 kali. Nah, kemudian saya tanyakan kepada siswa saya, apa maksudnya 7 kali 3? Agar mereka mengulang kembali apa yang saya katakan. Nah, itu kita ajak mereka untuk berpikir, ya, seperti antum. Jadi kalau misalkan membuat kalimat, ya, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, setelah antum membuat kalimat, antum jelaskan, tanyakan kepada mereka. Kalau sudah menanyakan, boleh antum nanti sudah semua paham, boleh nanti antum meminta mereka untuk membuat contoh yang lain, ya.
kemudian memahami pertanyaan mengapa, ya. Mengapa? Nah, itu ada sesuatu yang awalnya tidak dia ketahui, jadi mengapa, ya, mengapa, kemudian bagaimana gitu ya, mengapa kok ini, bagaimana kok ini gitu. Mengapa kok menggunakan mengapa kok menggunakan man gitu ya. Mengapa kok kalau fiil yang taknis ya, fiil taknis, kenapa kok failnya pakai tak marbutoh. Nah gitu tuh diberikan jawabannya gitu ya. Terus bagaimana itu nanti antum, ini pertanyaan lebih sulit ya. Kalau bagaimana itu melebihi mengapa. Bagaimana itu berarti sudah bisa membongkar-bongkar ya, kalimat dibongkar-bongkar, mereka sudah paham ya. Lanjut, kemudian menolong memahami hukum, dalil, prinsip ya. Ini berarti antum berusaha menjelaskan ya, atau memberikan jembatan agar mereka memahami hukum. Misalkan gampangnya isim jar ya, ismu jarin. Apa ismu jarin itu ya? Hurufnya ini ya. Oh, isim ya, isim. Apa harfu jar itu loh? Harfu jar dulu. Harfu jar apa? Ini. Kemudian hukumnya gimana? Nah, isim masuk pada isim ya. Masuk pada isim. Isim nanti ketika diawali dengan harfu jar, maka dia akan majrur. Nah, ini kan hukum ya, aturannya. Hukum. Nah, gitu. Kalau dalil mungkin nanti ada ya, apa yang disebut dengan isim, apa yang disebut dengan huruf, apa yang disebut dengan fiil, dan dalilnya ya. Ada dalil atau namanya definisinya ya. Definisinya. Kemudian ada prinsip-prinsipnya ya. Nah, prinsip-prinsipnya mungkin antum bisa jelaskan. Pokoknya kalau ini fiil ada tak taknis, maka failnya adalah cari yang ada tak marbutohnya. Nah, gitu itu kan mereka jadi paham, walaupun mungkin belum paham artinya. Mungkin mereka sudah belum paham artinya, tapi ada prinsip-prinsip yang mereka pegang, gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Ya, ini masih nomor 2, yaitu keterampilan menjelaskan. Ya, perencanaan itu, ya, isi pesan tadi, isi pesan dari KD, ya. KD sekian, itu isi pesan ya. KD 1, KD 2. Kemudian karakteristik siswa. Nah, tadi di awal sekali kita mengenal namanya kompetensi pendidik, yaitu pedagogik. Ya, ini perlunya ya. Kita harus mengenal karakteristik dari siswa kita. Ya, sehingga kita bisa memberikan konsep pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakter mereka. Kadang-kadang kita menjumpai beberapa anak memiliki kemampuan yang lebih. Ya, kadang kalau kita mengajar di beberapa kelas, kita akan merasakan, loh kok kelas ini kok anaknya kok kemajuannya besar sekali ya, kelas yang lainnya kok biasa-biasa saja. Nah, ini berarti ada perbedaan karakter. Nah, yang seperti itu kadang-kadang kita kalau memberikan pelajaran boleh berbeda, ya, boleh berbeda disesuaikan dengan karakter mereka. Nah, ini antum yang tahu. Nah, itu adalah kemampuan antum untuk menguasai kompetensi pedagogik, ya, mengetahui karakter siswa, kecepatan belajarnya, ya, gaya belajarnya. Nanti kita akan mengenal namanya gaya belajar itu auditori, visual, sama kinestetik. Kalau gaya belajar auditori, dia lebih mampu menangkap semua yang kita sampaikan dengan mendengar. Ya, berarti suara antum harus jelas, suara antum harus terstruktur. Ya, karena dia menangkapnya maksimum. Ya, kalau visual itu siswa kita menangkap pembelajaran ketika kita membuat tulisan atau gambar, ya, atau sesuatu yang kelihatan, itu visual. Kemudian kinestetik ketika kita memperagakan, kita melakukan dengan gerakan-gerakan dengan motorik, dia lebih dapat menerima dengan maksimum. Jadi siswa kita itu macam-macam ya. Siswa kita itu ada yang mungkin auditorinya 30% ya, auditorinya. Visualnya 50%. Nah, yang kinestetiknya 20%. Jadi dominan dari visualnya. Ada yang mungkin kalau seperti beberapa anak kita minus ya, matanya minus, maka kemampuan visualnya berkurang. Jadi mereka lebih banyak mengandalkan kemampuan auditorinya, mendengarkannya ya.
Ya, jadi kemampuan kinestetiknya yang peragaan juga mereka susah karena kemampuan melihatnya terhalang, terganggu oleh mata yang minus. Cahaya seperti itu berarti antum harus banyak membantu dengan bersuara, karena dengan bersuara mereka bisa menangkap dengan maksimum. Gitu ya, Mas saya. Masih itu yang masih diakomodir di Indonesia masih itu, ya. Visual, auditory, kemudian kinestetik. Antum mungkin bisa mengembangkan fadhol ya untuk membantu anak-anak kita ya, fadhol tidak masalah. Kemudian penekanan pada hal-hal yang penting ini ya. Untuk hal-hal yang penting itu harus antum berikan tekanan. Minta mereka tenang, kemudian minta mereka benar-benar memperhatikan, fokus, kemudian minta mereka mengulang kembali ya ketika pada hal-hal yang sangat penting atau esensial. Ya, sangat penting atau esensial. Misalkan ya ini contoh aja ya, antum nanti lebih paham ya ketika nanti mengajar. Isim itu bisa nasab misalkan ya, bisa rofa isim ya, bisa jar tapi tidak bisa jazm misalkan gitu ya. Jazm itu tekankan kembali, beri contoh-contoh ya. Kemudian fiil itu bisa nasab, bisa rofa, bisa jazm tapi tidak bisa jar. Nah yang itu agar mereka nanti ketika dalam membuat kalimat, hati-hati. Itu misalkan contoh ya, yang seperti itu ditekankan. Ya, kemudian mungkin ditekankan kembali hal-hal yang penting yang lain ya, yang biasa menjadi pegangan kalau dalam membuat kalimat. Kemudian diantaranya intinya penekanan adalah kejelasan bahasa, kelancaran dan ucapan. Ya. Jadi bahasa kita harus satu bahasa atau gunakan saja bahasa nasional. Sama-sama mereka sepakati, sama-sama mereka paham. Jangan menggunakan bahasa daerah. Ya, bahasa harus jelas. Kemudian kelancaran. Ya, antum menyampaikannya jangan sampai ada kesenyapan. Ketika antum menjelaskan, jangan sampai senyap ya, harus lancar. Ya. Kemudian ucapan ya, artikulasi atau ucapan harus jelas. Kalau penuh ucapan nggak jelas, mungkin bisa dibantu dengan antum menulis. Ya, menulis di papan. Kadang-kadang mungkin ucapan kita kurang jelas, mungkin kita kurang keras karena siswanya banyak ya, mungkin yang di pojok-pojok nggak terdengar. Nah, kita bisa membantu dengan membuat tulisan di papan. Kemudian kita berikan contoh dan ilustrasi. Ya, setiap pembahasan setelah selesai dijelaskan kita berikan contoh ya dan gambaran. Ilustrasi itu gambaran. Ya, contoh penerapannya. Ya, contoh misalkan kalau kita membuat ungkapan ya, ungkapan ta'aruf misalkan ya, contohnya misalkan kita bertanya Mas Muka gitu ya, Mas Muki, Mas Muka, ini contoh. Kemudian ilustrasinya berikan ketika ada sedang bertemu di jalan ya, dua sahabat ya yang bertemu tidak sengaja ya, atau mungkin dua siswa yang berada di sekolah yang sama baru-baru masuk kelas ya. Nah, itu nanti contohnya begitu cara membuat ungkapannya ya, cara menyampaikan ungkapannya, ada gambarannya, ada ilustrasinya. Jadi penggunaannya pas ya. Yang ini antum yang paham deh ya. Anda nggak begitu paham ya. Karena soalnya tidak berlatih untuk hal-hal seperti ini. Antum nanti yang banyak memberikan penekanan kepada siswa. Kemudian yang berikutnya pemberian tekanan. Suara, ikhtisar, dan ikhtisar itu bagan ya, bagan atau apa, kalau saya sering kalau lihat di buku-buku baru itu namanya mind mapping. Ayo siapa yang mungkin paham mind mapping? MIND, mind mapping itu peta. Memetakan rencana, Ustaz. Pemetaan rencana. Mind mapping bisa lah. Maksudnya begitu. Bukan itu. Pemetaannya betul. Mind mapping. Jadi itu membantu sekali anak untuk menguasai materi. Seperti antum membuat bagan, ada bagan ini, ya, bagan. Seperti misalkan setiap di buku baru. Oh iya ya, kalau saya lihat di buku di Bayana Yadai, kemudian buku di
al-arab apa pokoknya lughatil fi ghairi natik itu jarang saya temukan itu. Tapi kalau di buku buatan kita, buatan Ustadz Firanda ya, buatan Ustadz Abdul Tuasikal itu ada. Mind mappingnya ada. Bagannya ada. Ah, itu yang namanya bagan atau mind mapping atau namanya peta pikiran. Peta pikiran atau alur bernalar gitu ya. Jadi gampangnya gini, seperti ini gampangnya. Ini ada dikatakan kalimah ya. Kalimah nanti dibagi dengan 3. Pertama tadi apa? Kalimah bagi 3. Pertama, ini ada kotak ini, ada kotak, dibuat kotak, kemudian dibuat kayak apa penghubung antara 3 kotak lagi, 3 kotak di bawahnya. 1, 2, 3. Dihubung. Ini misalkan kalimah. Ini nanti di sini tulis apa? Yang paling kanan misalkan isim gitu ya. Berikutnya setelah isim, kotak kedua. Fiil, Fiil, kotak ketiga. huruf. Itu spesifik. Itu saya lihat itu ada di buku-buku baru ya, buatan Ustadz Firanda, mungkin buatan siapa gitu. Ada Abdul Tasik atau ini Abu Kunaisa. Ada yang punya bukunya? Abu Kunaisa. Banyak beliau membuat tulisan-tulisan tentang nahwu sorof dan bahasa Arab. Abu Kunaisa, coba antum cari di IG. Anak punya banyak buku-buku downloadnya. Coba nanti kalau beberapa dari antum mungkin minta, antum bilang ya di WA, insya Allah saya sampaikan. Kalau antum tidak minta, saya lupa. Gitu ya. Itu biasanya ada bagian-bagiannya. Kenapa? Minta PDF Ustaz, atau- nanti Ustaz. Iya nanti untuk contoh ya, minta ya saya sampaikan ya. Jadi mind mapping itu membantu ini kejelasan dari siswa. Oh begitu gitu. Nah, gitu ya. Oh begitu. Nanti kalau misalkan tidak digambarkan, kalau yang di buku di apa Liwairinatik atau apa itu Bayana itu kan tidak kelihatan itu. Jadi di awal langsung ini ya, langsung apa itu gambar ya, gambar dan arti gitu. Kayak seperti itu. Anak-anak belum iya kayak seperti itu. Iya gitu ya. Mungkin antum pernah pegang ya bukunya ya. Lanjut ya. Tekanan suara itu ketika antum menjelaskan, ini prinsip itu suaranya harus beda ya. Harus beda dengan ketika antum menjelaskan biasa ya. Jadi memang ini diberi namanya penekanan pada hal-hal yang penting ya. Kemudian yang keempat, balikan atau umpan balik kayak tadi ya, berupa pertanyaan ya, atau mimik siswa. Apa mimik siswa? Apa mimik siswa? Ekspresi ya, atau air muka atau ekspresi. Ini anak ini kok ngerti apa? Kalau ngerti kelihatannya ngerti gitu. Kalau ini kok kelihatannya bingung. Nah, itu coba antum nanya. Hari kelihatannya kok bingung, tanya. Pokoknya yang penting itu antum ingin bertanya silahkan ya. Dari situ kita akan dapat jawabannya. Oh paham. Oh anak ini paham. Alhamdulillah. Itu. Ya. Dari 2 slide ini coba siapa yang mau bertanya ya tadi ini ya, yaitu pertama bertanya ini maksudnya, kemudian tadi slide berikutnya ini tadi apa yang telah Anda sampaikan tadi, coba ada yang mau bertanya tentang keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan. Kalau bertanya selalu ya di awal kita sudah bertanya ya, ketika kita mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya sudah bertanya. Ya, kemudian di isi pembelajaran juga bertanya. Kemudian di akhir pembelajaran ketika membuat kesimpulan juga bertanya. Ya, itu bagian dari metode belajar ya, bertanya itu. Sama seperti di hadis-hadis itu kan Rasulullah cara menanamkan pemahaman kepada sahabat kan dengan bertanya. Gitu. Ya silakan, mahasiswa. Kalau antum tidak bertanya, saya yang bertanya loh. Silakan. Halo? Nah, Ustaz. Cukup, gak ada yang bertanya? Apa ini ada yang tidak, nggak ada yang bertanya? Udah, nah, Ustaz.
Ustaz. Ya, silakan. Gini Ustaz, kadang kita menemukan siswa Ustaz, misalnya anak SD nih Ustaz, ya, kelas 2, 3 gitu. Dia ini mempunyai kemampuan psikomotorik yang luar biasa itu Ustaz. Jadi dia ini sukanya aktif terus Ustaz. Kalau duduk aja udah nggak betah kayak gitu Ustaz. Iya, itu Pengennya karakter, main. betul. Karakter anak itu seperti itu. Nah, Sampai itu kelas 3. Lanjut. Nah, itu kira-kira cara menjelaskan tipe-tipe anak kayak gitu gimana, Ustaz? Terkadang kita sudah balik badan, anaknya sudah nggak tahu, Ustaz. Iya. Awalnya kita harus membuat statement dulu ya. Kita mendeklarasikan dahulu aturan-aturan yang ada di kalau kita sedang mengajar gitu ya. Kita buat dulu aturannya. Nggak apa-apa ya. Memang mereka tuh psikomotornya ya, motoriknya dominan. Pertama, kita buat statement. Kedua, kita mungkin bisa memberikan kesempatan mereka bermain dahulu. Sementara yang lainnya mungkin yang bukan tipe-tipe psikomotor mungkin kita berikan penjelasan. Ya. Kemudian yang berikutnya boleh mereka mendengarkan sambil berdiri tapi khusus. Biasanya gitu saya deklarasikan ya kepada teman-teman satu kelas, kepada siswa satu kelas, saya minta mereka khusus, mereka memahami bahwa temannya ini si fulan dan si fulan ini memiliki gaya belajar yang berbeda. Ya. Kalau dulu tidak bisa, tapi dengan berdiri ya maju ke depan, tapi dia nggak rame, cuma maju aja, maju ke depan, kemudian mundur lagi, melihat ke papan atau mendengarkan kita, itu mereka paham. Ya, jadi mereka mencoba untuk memahami, tapi memang gaya belajarnya gaya seperti itu namanya kinestetik. Tapi yang antum tanyakan tadi seperti kasus anak-anak yang nggak bisa diem itu, ya kayaknya memang usianya, ya, di mana-mana seperti itu. Yang seperti itu berarti antum berikan kesempatan terakhir, ya, nanti setelah ada perhatian khusus kita berikan pada anak tersebut. Yang terakhir, kalau di awal-awal kayaknya mengganggu yang lain. Jadi biar yang bikin kemampuan mendengarnya bagus, sudah fokus, itu kita dulukan lah. Ini di kelas apa di masjid? Masjid, Ustaz. Kan insya Allah bisa diatur ya, nggak kaku kan. Kalau di kelas kita kaku, kita punya aturan di kelas itu jamnya bareng berangkatnya, bareng masuknya, bareng pulangnya. Kalau di masjid lebih fleksibel ya. Nanti kita minta untuk 1, 2, 3 orang yang tadi kita lihat memiliki motoriknya yang besar itu kita minta untuk dia tinggal. Ya, tetap kita sampaikan, tetap kita berikan layanan karena memang gayanya seperti itu. Gimana lagi? Tapi ada saatnya ya, tidak semuanya, tidak selamanya. Ada saatnya dia akan nanti bisa fokus. Itu kalau misalkan antum coba sampaikan ke orang tuanya ya tentang gaya belajar anak-anaknya. Jadi kadang ada beberapa orang tua datang ke saya di satu lembaga, dia ada 2 atau 3 anaknya. Kadang kita diskusi, anak saya yang pertama bagaimana Ustaz, anak kedua bagaimana Ustaz, anak ketiga, ya kita sampaikan memang tidak selalu sama, berbeda. Oleh yang pertama itu baperan ya, diem, menyendiri, sama temen tidak mau gaul. Yang kedua kebalikannya ya, justru sangat akrab dengan gurunya, sangat akrab dengan teman-temannya. Ya kita sampaikan ada gaya belajar yang berbeda dan kemampuan fokusnya juga berbeda. Dan kita minta orang tua untuk ikut terlibat dalam memahami ini, ya, ikut terlibat. Jadi mungkin kalau misalkan orang tua ketika mendapati anak seperti itu, kalau bisa di rumah dibuatkan kegiatan. Yang kegiatan tersebut bisa menyalurkan kelebihan energinya. Bisa menyalurkan bakatnya atau kemampuan tenaganya yang lebih itu disalurkan. Karena kalau sudah tersampaikan, sudah tersalurkan, dia biasanya sudah tenang. Kemudian baru dia bisa fokus atau belajar. Ya, jadi coba dibicarakan sama walinya, sama orang tuanya. Dan itu tidak masalah ya, tidak masalah selama kemampuannya tidak jauh tertinggal dengan teman-temannya. Kemampuannya bagaimana? Prestasinya bagaimana?
Ya sebenarnya ngimbangi sih Ustaz. Kalau dia nih mau memperhatikan gitu, Ustaz. Unggulnya di psikomotor Ustaz. Kayak misalkan kan di masjid ada riyadhah kayak main bola gitu Ustaz. Dia ini paling Oh, unggul iya. kayak gitu. Itu masih berarti ini masih kecenderungan ya, masih ego ya, dan belum menunjukkan kecerdasannya belum. Berarti kalau dia benar-benar fokus, mampu ya, sama dengan temennya ya, gitu. Gimana kalau sama-sama belajarnya gimana? Mampu enggak anaknya? Enggak ini Ustaz, agak tertinggal deh. Oh iya ya, sudah kalau gitu sudah masuk ke bakat. Kalau seperti itu berarti sudah masuk ke bakat, berarti sudah kita siapkan saja. Antum berarti sudah paham. Antum udah kondisinya seperti ini sudah paham. Berarti kalau begitu jangan dipaksa untuk bisa paham seperti teman-teman yang lain, nggak bisa. Berarti disiapkan aja, diberikan layanan untuk kemampuan psikomotornya tadi itu. Nggak apa-apa, agar dia nanti bisa mengembangkan bakatnya tadi. Senang berolahraga atau bagaimana gitu, kan juga nggak masalah itu. Dan tetap berkomunikasi dengan orang tuanya. Jangan orang tua menuntut. Ini kok nggak bisa, anak saya nggak bisa. Nah itu harus jelaskan. Ya ternyata anak bapak ini memiliki bakat ini gitu. Jangan dituntut. Siapa itu? Antum siapa ini? Semoga. Dwi Ustaz. Dwi ya, Dwi. Nggak usah dituntut Dwi, nggak apa-apa. Yang penting lembaga bekerja sama dengan wali muridnya. Sampaikan saja. Ya. Insya Allah manfaat, walaupun mungkin kecerdasan untuk fokus di materi pembelajarannya memang kurang ya, tapi punya kelebihan di yang lain, di riyadhah tadi, di olahraga tadi. Gak apa-apa. Gitu ya, dulu ya. Tidak bisa kita menuntut siswa itu sama, tidak bisa. Ya. Punya bakat sendiri-sendiri. Yang penting adalah jangan malas ya. Jangan malas, lakukan apapun, lakukan. Maksudnya siswanya loh ya. Siswanya lakukan apapun jangan. Karena nanti di antara apa yang dia lakukan, dia banyak menemukan pengalaman. Dan dari pengalaman tersebut adalah ilmu bagi dirinya. Ilmu bagi dirinya sehingga nanti akan bermanfaat di masa-masa yang mendatang ya. Mungkin sekolah yang lebih tinggi ya, lebih tinggi dari SD ke SMP, di SMP nanti juga ada tantangan-tantangan yang sama, nanti bisa menyelesaikan problemnya ya gitu deh ya. Nah, Itu Ustaz, berapa untuk Afwan, itu berapa siswa di yang bermasalah itu? Bukan bermasalah, saya nggak katakan bermasalah, itu memiliki kecerdasan psikomotor ya, berapa siswa? satu Ustaz, itu di masjid Ustaz. Satu. Iya. Ada kasus di sekolah SD juga ya, teman saya itu sama, itu di kelas ganggu teman, sampai orang tuanya marah-marah sama anaknya ya. Udah anak saya tak keluarkan saja, nggak usah sekolah, nggak mau mendengarkan ustadznya gitu. Kemudian teman saya bilang, kenapa harus dikeluarkan? Coba dicarikan kegiatan. Orang tuanya mencarikan kegiatan di luar sekolah, diikutkan bela diri, nggak sampai 2 bulan dia prestasinya tingkat provinsi ya, juara tingkat provinsi ya, mungkin mengalahkan teman-temannya yang sudah ikut bela diri sebelumnya ya. Nah itu tadi, jadi kita nggak tahu bakat anak itu, kita kalau mereka sudah memiliki kecenderungan, malah kita enak, kita tinggal menyalurkan saja. Setelah dia dapat juara, dia punya konsep diri. Oh ternyata dia mampu, ya ternyata dia juga bisa prestasi yang membanggakan. Nah itu akhirnya ketika di kelas dia bisa lebih tenang. Ya dulunya ganggu teman-teman ya, dulunya usilin teman-teman. Nah, diberi kesempatan untuk di luar ya, untuk menyalurkan kelebihan energinya tadi. Setelah tersalurkan, dia lebih tenang ya. Akhirnya di kelas dia lebih fokus, walaupun mungkin tidak sepandai
teman-teman yang lain ya, tapi paling tidak dia sudah bisa mengendalikan ininya, kelebihan tenaganya tadi. Misalnya seperti itu. Ini di Surabaya, di tempat saya. Nah, mungkin antum bisa konsultasi menyampaikan kepada wali murid ya untuk mungkin diberikan kegiatan ya. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu meledak-ledak ketika di kelas ya, ketika di masjid ya. Insya Allah seperti itu. Itu dulu ya. Nah, Ustaz, Ya, syukur, Ustaz. Afwan. Ada lain lagi? Mungkin ya berkaitan dengan mungkin pernah ditemui di masjid atau antum mengajar di TPQ ya. Wah, bagus ya, antum mengajar tuh bagus, itu sudah sudah mau mengawali untuk mengetahui kondisi siswa, karena ketika kita mengajar itu pengalamannya lebih besar daripada ketika kuliah ini. Kuliahnya kan hanya sebagai pengantar, tapi kalau mengajar benar-benar tahu realnya seperti ini ya, tidak sebagaimana yang diteorikan ya. Membuka pelajaran teorinya begini-begini, kemudian menjelaskan teori begini. Nah, tapi kalau antum sudah terjun langsung ke mengajar ya di TPQ atau di kelas atau di dekat-dekat rumah ada sekolah, antum insya Allah tahu benar ya, lebih menghayati gitu ya. Jangan ini ya Mas ya, jangan menolak kalau ada yang meminta antum mungkin membantu ya di sekolah atau di apa, diterima saja selama tidak mengganggu jam-jam kuliah antum, selama tidak mengganggu tanggung jawab antum untuk studi, untuk belajar. Gitu. Lanjut ya. Lanjut sudah. Ini kemana teman-temannya ini? Lanjutnya. Lanjut. Lanjut. Lah ya kok tertidur semua. Hayyan, Ustaz. Ya. Sebentar ini nih. Bentar. Ini pengertian karakter. Nih. Nah, tadi kita bahas masalah karakter siswa ya. Karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, ya, atau aturan atau konstitusi, adat istiadat, dan estetika, ya, nilai kesopanan. Ini berdasarkan Dirjen Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Apa ini ya, MAN-nya itu ya, Direktorat Jenderal, kalau ini Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, ini karakter ya. Kalau ini berdasarkan Ghazali ya, adalah setiap perbuatan yang dilakukan manusia tanpa diawali oleh proses berpikir. Jadi tidak direncanakan ya. Jadi tidak diawali oleh perencanaan. Karena karakter itu sudah inherent, sudah melekat di dalam tubuhnya, sudah menjadi dari dirinya, yang merupakan sikap dan sifat pada diri seseorang. Jadi sudah bawaannya. Jadi tidak terencana ya. Tapi yang berdasarkan ini ya, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal pamannya Dikdasmen ya, itu gini. Karakter adalah nilai-nilai. Kenapa? Manajemen Pendidikan Dasar di mana? Mungkin gitu ya. Oh, iya. Oke. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Jadi nilai karakter adalah nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, atau konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Ini karakter ya. Jadi dikarenakan ini adanya aturan norma agama atau kebudayaan ya yang berlaku di daerahnya ya. Jadi budaya di daerah Jawa dengan di daerah Sumatera atau mungkin di daerah Sulawesi itu punya budaya yang berbeda ya. Itu menjadi karakter dari penduduknya ya. Ini berdasarkan manajemen pendidikan Dikdasmen gitu ya. Kalau dari Ghazali, karakter itu adalah inner ya, inherent. Jadi sudah masuk ke dalam tubuh bareng dengan kelahirannya ya. Seperti apa itu? Kalau di hadis itu apa itu hadisnya? Di hadis itu ya.
apa kullu maulidin yuladu alal fitrah gitu ya. Fitrah itu fitrah beragama ya untuk tauhid ya. Ada lagi itu apa ya? Ada saya mungkin bisa ditampilkan ya hadisnya. Jadi ini perbedaan pengertian karakter ya antara dua sisi, dua cara berpikir, dua cara pandang ya. Ini dari Dikdaksman, ini dari Ghazali. Ya, tapi kalau secara kita ambil jalan tengahnya ya, secara gamblang itu karakter itu adalah apa? Sikap bawaan ya seseorang yang berkaitan dengan perilaku ya, sikap bawaan seseorang yang berkaitan dengan perilaku. Yang berdasarkan ini Dikdaksman, jadi ini berarti karakter bisa dilatih ya, bisa dipelajari, dilatih ya. Kalau dari Ghazali ini karakter ini kayaknya sudah ada dalam diri seseorang ya, tanpa berlatih pun dia sudah memiliki karakter. Mungkin seperti itu kalau dilanjutkan ya dengan kemampuan kita belajar. Karena memang ada teori-teori belajar yang tidak saya sampaikan di sini, seperti teori Plato, teori Aristoteles ya. Itu tidak saya sampaikan karena nanti arahnya ke filsafat ya. Saya tidak terlalu jauh. Nanti antum ketika masuk S2, nah mungkin akan nanti bertemu dengan hal seperti itu ya. Dilanjutkan di S2, nanti konsep berpikir itu ya, humanisme, kemudian behavioristik, kemudian humanistik, itu nanti banyak teori-teori belajar yang ditemui di S2. Kalau di S1 saya tidak mau menyangkutkan hal tersebut ya, dengan filsafat saya tidak mau ya. Kita cukup yang aplikatif saja. Lanjut. Ini ya. Sama tadi, kalimatnya harus mudah ya. Menghindari kata-kata yang berlebihan. Jangan berlebihan ya. Cukup aja. Kemudian menggunakan contoh ya. Contoh-contohnya harus relevan dengan penjelasannya ya. Contohnya kalau kita membahas tentang jumlah fi'liyah ya. Jadi contohnya harus relevan dengan apa yang sudah digambarkan, apa yang sudah diilustrasikan ya. Ilustrasi gambarnya kita memberikan contoh tentang jumlah fi'liyah, jangan nanti kita menyinggung ke jumlah ismiyah ya. Jadi biar tidak kacau ya, biar mereka lebih pas, lebih fokus dan lebih jelas memahami atau menerima apa yang kita sampaikan. Relevan ya, artinya nyambung ya, artinya sesuai dengan penjelasan. Ya, contoh sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa lagi ya. Ya, kemampuan pedagogiknya dituntut di sini ya. Kemampuan latar belakang tadi ini sahabat tadi Dwi tadi antum menjelaskan, kemudian ternyata karakter siswanya beda. Ada yang tenang ya, bisa mudah menangkap penjelasan antum karena fokus. Ada yang nggak bisa fokus karena banyak tingkah ya, karena kepinginnya bergerak terus ya, nggak bisa tenang. Nah ini maka cara memberikan contohnya beda ya, karena di sini dikatakan disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang dari siswa tersebut. Nah, alhamdulillah ya, antum sudah mengalami betapa ribetnya, sulitnya ketika kita memahamkan anak-anak kita ya. Alhamdulillah antum sudah merasakan ini ya. Coba dicari nanti solusinya ya. Jadi di akhir pembelajaran coba antum lebih fokus kepada anak-anak tadi, yang satu anak tadi itu didekati ya, kemudian nanti dicoba dijelaskan, tanyakan ya, jelaskan, tanyakan sampai akhirnya mungkin dia tanpa harus melihat ya. Kadang kalau harus melihat itu namanya memaksa ya, kita maksa dia untuk fokus. Coba pakai verbal saja, dijelaskan secara verbal aja ya, saudara Dewi. Nanti mungkin dengan verbal dia memahami auditorinya ya, auditori, kemampuan mendengarnya dioptimalkan. Karena kalau visual itu kan mereka melihat, itu harus fokus. Lanjut, diberikan pada awal, di tengah, dan di akhir pelajaran. Ya, ini ya. Jadi penggunaan contoh itu selalu atau di seluruh lini pembelajaran ya, bisa di awal, bisa di tengah, dan di akhir pelajaran. Jadi tidak terkecuali ya, kita selalu memberikan contoh atau penjelasan ya, penjelasan. Lanjut.
Nah, ini contoh kalau kita menggunakan RPP K13. Sebentar, saya mungkin bisa tampilkan ya nanti ya. Di sini ada RPP K13, biasanya di sini adalah nanti di sini pertemuan inti ke berapa gitu ya. Pertemuan inti ke satu, kedua, ketiga. Ini saya ngomong ke itu nanti di dalam RPP kita bisa merangkum beberapa pertemuan hanya dalam bentuk dalam satu RPP ya. Kita bisa membuat beberapa kali pertemuan, beberapa kali tatap muka dengan membuat dalam satu RPP. Makanya dikatakan pertemuan ke ya, ke satu berarti pertemuan ke satu berarti 2 jam pelajaran, pertemuan kedua 2 jam pelajaran untuk hari berikutnya mungkin ya, pertemuan ketiga 2 jam pelajaran untuk hari berikutnya lagi. Jadi ini untuk ini tidak usah dipermasalahkan ya. Sekarang ini langkah-langkah inti pembelajaran ya, kegiatan inti pembelajaran yaitu ketika proses kita menjelaskan kepada siswa. 1. Mengamati objek. 2. Menanya. 3. Menalar. 4. Mencoba. 5. Mengkomunikasikan. Ini adalah kriteria RPP K13 ya. Ciri-ciri RPP K13. Kurikulum 13. Sekarang yang ini tidak dipaksakan ya, tidak dibakukan. Dulu baku. Sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 itu baku. Harus menggunakan ini. Sekarang kayaknya sudah kita diberi kebebasan lagi ya, tidak seperti ini boleh, tapi menggunakan acuan RPP model KTSP ya. Apa KTSP itu? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sebelumnya KTSP itu sebelum 2013, mulai 2003 itu KPK, 2006 sampai 2012 itu KTSP ya. K13 itu 2003 sampai 2005. KPK. Masih ingat KPK? Antum belum lahir ya 2003? Sudah. Sudah. Sebentar, kelas berapa? Kelas berapa 2003? TK. 3, Ustaz. Oh, kemudian TK. SD, antum berarti sempat ini merasakan KBK berarti, iya. Kurikulum berbasis kompetensi, sempat berarti kan? Antum ini mengalami, antum mengalami, iya banyak. Intinya sekolah kayak itu. Iya, antum ini Belum tahu. jadi mengalami berbagai model perubahan sistem pendidikan antum ini mulai dari KBK, KTSP, K13, sekarang lagi ya K13 revisi. Sekarang terbaru lagi namanya itu apa ya? Lebih bebas gitu loh, enggak terlalu terikat dengan ini, ciri-ciri ini yang sekarang ini. Jadi tanpa ini pun bisa. Ya, coba ini pengertiannya seperti apa? Ini adalah langkah-langkah ketika kita membelajarkan siswa, yaitu kita menyajikan objek ya kepada siswa sehingga siswa kita mengamati objek atau fakta ya, bisa video ya, bisa MP3 ya, bisa mungkin antum memperagakan sesuatu di kelas, mengambil sesuatu, kemudian antum menggambarkan sesuatu, macam-macam ya. Jadi buat mereka itu mengamati objek, jadi semacam membuat stimulus ya, stimulus rangsangan berpikir sehingga mereka terangsang untuk memikirkan sesuatu ya. Ketika kita menggunakan ini ya, alat peraga, lebih banyak informasi yang bisa kita sampaikan kepada siswa daripada kita hanya berbicara secara verbal ya di depan kelas. Kita ngomong verbal di depan kelas, itu kemampuan yang bisa diterima oleh siswa hanya suara kita. Tapi ketika kita menggunakan objek lain ya, seperti misalkan gambar atau proyektor, itu banyak banget yang bisa mereka terima ya. Siswa kita bisa mendapatkan multi informasi. Nah, ini berarti tugas antum yaitu menyajikan objek sehingga siswanya mengamati objek. Kedua, setelah mengamati objek akan muncul pertanyaan di dalam siswa ya, di diri siswa. Tujuan kita adalah memang kita ingin mereka bertanya agar memunculkan rasa ingin tahu dari siswa. Akhirnya bertanya, ya kan? Bertanya akan muncul ingin tahu. Ketika ingin tahu maka dia akan mencari informasi, sumber-sumber informasi.
Nah, sumber informasi itu tidak hanya kita ya, tidak hanya seorang guru ya. Guru itu hanya salah satu sumber informasi karena guru itu hanya sebagai mediator. Sumber informasi yang lain bisa dari buku ya, dari perpustakaan atau dari Google ya dan lain-lainnya. Sehingga dengan bertanya tadi memunculkan rasa ingin tahu mereka ya, ingin mereka berangkat untuk ingin mencari informasi. Kemudian menalar ya, setelah mendapatkan informasi mereka mencoba untuk menalar, membuat logik ya, membuat logika berpikir. Ya, membuat logika berpikir. Nah, jadi menalar. Sebentar, ini coba saya coba ingat itu surat Toha apa itu? Coba 5 ayat awal. Coba saya enggak bisa, lupa. Ada mahasiswa yang paham? Surat Toha 5 ayat awal. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna hadal apa? Coba mahasiswa. Ada yang ingat? Ya, Toha. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ustaz. Ar-Rahman al-Istawa. Awal dulu, jangan langsung aja. Ayo, bismillah dulu. Satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Saya minta tolong ya. Coba minta tolong. Ya, 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ya. Anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iya, cukup jazakallahu khair. Nah, itu kan ada gambaran ya. Bagaimana ketika kita baca Toha, ma anzalna bukanlah ma anzalna tidaklah apa? Kami menurunkan Quran ini untuk memberkahi kamu gitu kan? Gitu ya. Yang kedua, ayat ketiga tadi gimana? Kecuali sebagai illa tadhkiratan liman, sebagai pendidikan bagi orang yang takut gitu kan. Nah, itu benar-benar logik ya, logika kita ditantang oleh Allah gitu. Ya, ditantang. Nah, ini berarti di sini digunakan juga dalam ke-13 ya, untuk selalu menggunakan logika atau bernalar. Nah, karena memang di Islam itu sangat dianjurkan kita untuk untuk memahami ya, mentadabburi kekuasaan Allah ya, dari ayat-ayatnya ya, dari ciptaan-ciptaannya. Jadi kita di sini dengan semakin kita memahami ciptaannya, kita semakin tunduk, semakin bersyukur gitu kan. Jadi kan diturunkan Quran itu bukan untuk menyusahkan, tetapi justru sebagai pelajaran ya bagi orang yang takut ya. Apa tadi terus? Apa tadi setelah itu ayat keempatnya tadi apa tadi? Ayat keempatnya apa? Lupa ayat keempatnya tadi gimana? Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Ya, apa? Tanzilan apa itu? Diturunkan. Iya, turunkan dari zat yang menciptakan khalaqal apa itu, menciptakan bumi dan langit dan apa sejak awal dan langit dan terus apa lagi? Ya, intinya itu bahwa tantangan tadi akan melemahkan kita ya. Kita jadi lemah. Iya, kita tuh lemah. Kita manusia biasa. Nah, sehingga kita punya ketundukan kepada zat yang menciptakan seluruh alam ini. Nah, ini di sini ada namanya menalar. Ya, coba antum ketika nanti anak-anak menalar, tugas antum adalah ini, ya, memberikan arahan, ya, menalar nanti di pelajaran-pelajaran ya, apa yang menjadi batas-batas nalar kita, ya, karena kita tidak semuanya kita boleh bebas bernalar ya. Seperti kalau saya pernah dengar di apa Al-Qamar ya, Al-Qamar itu wa inna apa ya, Al-Qamar itu wa inna kulla shay'in khalaqnahu fi qadar gitu ya. Wa inna kulla shay'in khalaqnahu fi qadar. Jadi semua yang diciptakan Allah itu ada kadarnya ya, tidak luar biasa.
umur kita terbatas, akal kita juga ini kemampuan kita. Jadi agar mereka selamat ketika bernalar. Nah, ini di pendidikan umum ya, di pendidikan matematika, di pendidikan IPA itu ada kemampuan mereka menalar sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir secara saintifik. Ya, antum di pendidikan agama, coba ini yang ini harus antum selamatkan ini ya, berkaitan dengan menalar tadi. Jadi setelah mendapatkan informasi, ya, bertanya, dapat informasi, kemudian menalar, ya. Lanjut ya. Kemudian mereka mencoba, ya. Jadi kalau misalkan setelah mereka menalar, misalkan dalam membuat kalimat, ya, mereka, oh berarti di awalnya harus ini dulu. Kalau jumlah ismiyah di awalnya harus isim dulu. Di awalnya harus mubtada dulu jumlah ismiyahnya. Kemudian ada khobar. Nah, kemudian ketika mereka mencoba, itu nanti mereka bisa disajikan isim-isim ya, disediakan di mufradatnya itu isim-isim sehingga mereka bisa mencoba. Ya, ini kaitan ini baku ya di semua pelajaran, baik pelajaran agama, matematika, pelajaran bahasa, ini semua ini berlaku ya. 5 ini namanya 5M ya, 1 2 3 4 5. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Ini adalah keinginan dari seorang guru ya, seorang pendidik, agar siswa itu tidak hanya bisa berpikir saja ya, agar siswa itu tidak hanya bisa mencoba saja ya, tidak hanya bisa berpikir kemudian dia mencoba membuat, tetapi dia juga mampu menjelaskan ya, mengkomunikasikan, mempublish ya. Jadi misalkan mereka kalau misalkan antum memiliki siswa tidak hanya bisa memahami bahasa Arab saja, tapi dia juga bisa menjelaskan atau menyampaikan kepada yang lain ya, menginformasikan kepada yang lain, minimal kepada temannya ya, nanti syukur-syukur bisa kepada yang lebih luas lagi gitu ya. Ini agar mereka tidak hanya ilmu hanya untuk diri sendiri, tapi bisa disampaikan, disebarkan ya. Nah, ini yang seperti ini sebenarnya bisa kita akomodir ya. Ini bisa kita akomodir. Ini salah satu contoh. Saya coba tampilkan RPP. Sebentar. Sudah muncul di layar, muncul ya ini ya. RPP. Nah, ini kemarin saya sampaikan di RPP itu ada nanti seluruhnya sampai sekarang ini ada namanya kompetensi inti, KI, disingkat KI ya. Kompetensi inti. Ana nanti bahas ini nanti aja Ana ya. Kita belum bahas RP. Di sini ada namanya menghayati dan menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Ini berarti kita diminta setiap pembelajaran untuk dihubungkan dengan sandaran vertikal ya, dihubungkan dengan Allah ya. Kita diminta agar setiap siswa ketika belajar selalu mengaitkan setiap pembelajaran dengan adanya hubungan dengan agama ya. Nah, ini harus dipertahankan ya, karena di sekarang ini sepertinya untuk urusan agama kayaknya mulai dipinggirkan ya, mulai disisihkan. Nah, ini tugas kita untuk memperjuangkan ini ya, tetap disampaikan ini. Dulu itu cuma 3 ya. Ini sikap, ini kognitif, ini psikomotor ya. Ini sikap, ini kognitif, ini psikomotor. Kognitif itu kecerdasan ya, memahami pengetahuan ya secara konseptual, ini kecerdasan. Yang sikap ini sekarang dibagi 2. Sikap kepada Allah dan sikap kepada sesama teman. Nah, ini bagus sekali ya. Ini peninggalan ke-13 tahun 2013 dulu ya, untuk kita coba amankan dan sampai sekarang masih digunakan. Kemudian saya tidak belajar ini, saya akan coba langsung ke ini yang kemarin saya janjikan ya. Yang saya janjikan kemarin adalah ini. Masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Ada pendahuluan. Ini kita sudah dituntun ya. Guru memberikan salam, guru menanyakan kabar. Tadi antum sudah sampaikan, guru mendengarkan, siswa mendengarkan dan menanggapi serta guru ya, memberikan motivasi ini ya. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar ya, materi disampaikan. Guru menginformasikan cara belajar ya. Ini berarti antum sebagai guru punya kewenangan untuk mendesain mau pembelajaran kelompok, mau pembelajaran langsung ya, direct instruction atau indirect instruction itu terserah antum ya.
guru mengecek kemampuan siswa, ya apa tadi pre-tes atau kaitan dengan pembelajaran yang lalu. Sudah lengkap di sini. Kemudian ini yang saya katakan tadi, inti pembelajaran, mengamati, menanya, kemudian mencoba, gini kan tadi kan, kemudian apa tadi, menalar, dan sampai terakhir itu mengkomunikasikan. Nanti insya Allah antum ingatkan ya, ini saya berikan ke antum ini, insya Allah. Nanti kayak saya kemarin lupa asalnya. Saya coba tutup ya. Sudah? Ini tadi namanya inti pembelajaran. Ini adalah bagian penjelasan. Gitu ya, mahasiswa ya. Sulit ya? Sulit atau gampang? Sulit gampang. Kelihatannya sulit. Tapi antum, makanya ini kan namanya keterampilan. Ini kan kita harus menguasai keterampilan. Berarti kalau semakin sering semakin terbiasa, semakin mudah, betul ya. Semakin sering semakin terbiasa. Ini bukan kita tidak sedang meningkatkan kemampuan berpikir ya, saya tidak meningkatkan kecerdasan antum, tapi melatih keterampilan. Jadi harus diulang-ulang. Berarti nanti antum harus mencoba. Kemudian kalau sudah mencoba, kirimkan hasilnya ke ini Instagram. Bang, jangan, bukan Instagram. Telegram. Ya, antum coba ya nanti ya. Coba itu dari keterampilan membuka, kemudian keterampilan menjelaskan, antum kirim ke Telegram. Nomornya sama dengan yang di WA saya. Ya, ini adalah inti pembelajaran. Ya, yang ini seperti ini nanti antum terbiasalah. Antum kan sudah profesional ya, sudah paham dengan materinya. Coba saya coba cek ya berikutnya, materi berikutnya apa ini? Materi berikutnya apa ini? Konten pada kegiatan inti. Ya, ada model pembelajaran ya. Ini model pembelajaran banyak sekali. Antum cari di internet ya. Ada problem based ya, berdasarkan masalah. Jadi belajar berdasarkan masalah. Problem based itu kan didasarkan, bahasa Inggris itu berarti pasif ya, didasarkan pada masalah. Ada project based ya, didasarkan pada proyek. Beda ya. Kalau masalah diberi masalah, kalau proyek itu seperti membuat sesuatu. Ya, membuat sesuatu. Kalau untuk bahasa mungkin kita minta mereka membuat dialog tentang apa, ketemu di pasar, ketemu di sekolah ya. Itu mereka kita minta untuk membuat hiwar gitu ya. Itu berarti project base. Kemudian discovery, penemuan mungkin bisa kita berikan naskah kepada mahasiswa kita, kepada siswa kita, naskahnya kemudian kita minta mereka untuk mencari ya, apa itu, mana film mudhari'nya mana, cari mereka ya, mungkin bisa dicari. Kemudian dari situ, dari film mudhari'nya kemudian kita minta mereka untuk mungkin menerjemahkan ya, atau membuat translate-nya. Ini namanya discovery. Buat teks berikan kepada siswa. Kemudian inquiry, penemuan ya. Inquiry, penemuan ini biasa di ranah IPA atau matematika. Karena IPA atau matematika itu kadang-kadang anak-anak bisa menemukan sesuatu tanpa diberitahu oleh gurunya atau ustadznya. Jadi dia bisa menemukan cara, menemukan jalan ya, mendapatkan sesuatu jawaban, suatu masalah dari kemampuannya sendiri. Tanpa harus didukung, dibantu oleh gurunya. Nah, inquiry, penemuan ini. Jadi kalau di pelajaran matematika IPA ya, tapi kalau di pelajaran seperti sosial itu kayaknya jarang, atau pelajaran bahasa jarang, karena bahasa itu kita tuh mempelajari budaya ya. Belajar bahasa sama dengan belajar mempelajari budaya. Berarti kita hanya mencontoh budaya yang sudah berlaku, yang lazim pada komunitas pengguna bahasa tersebut ya, gitu ya. Jadi kalau mau mengungkapkan ini pakai gini gitu ya. Misalkan kalau bahasa Inggris itu kan saya mengundang kamu ya, datang ke pestaku, I invite you to come to my party gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ya saya akan datang, yes I will come gitu ya. Salah ya, cara ungkapan bahasa Inggris nah gitu. Yes saya akan datang, yes I'll be there ya. Ya saya akan datang, I'll be there, saya akan di sana gitu. Nah, sama dengan bahasa Arab kan, bahasa Arab juga punya ungkapan-ungkapan yang beda, seperti syukran kathiran itu kan bahasa Jawa, itu
terima kasih banyak, ya kan? Syukran kathiran. Ya. Tapi bahasa Arabnya kan syukran jazilan, gitu ya? Gitu. Sahih. Lah iya. Jadi bahasa Indonesia diharapkan. Nah, itu yang harus antum ini pahamkan kepada siswa kita. Jadi konsep menjelaskan tuh ini di sini adalah kalau model pembelajaran tadi kita nggak bisa inquiry ya, bahasa tidak bisa inquiry, tidak bisa menemukan, tapi tidak bisa menemukan hal baru, tapi kita mencontoh budaya komunitas pengguna bahasanya. Kedua, pendekatan pembelajaran itu cara ya, induktif, saintifik, deduktif. Saintifik tadi yang sudah saya jelaskan ya, menanya, mencoba, menalar gitu ya. Induktif, deduktif. Kalau induktif begini, antum jelaskan dulu semuanya ya. Antum jelaskan. Antum berikan contoh banyak tentang jumlah fi'liyah. Banyak jumlah fi'liyah. Setelah contohnya banyak, antum mengajak siswa antum untuk membuat kesimpulan. Ayo kalau begitu rumusnya jumlah fi'liyah seperti apa? Oh, didahului oleh fi'il. Nah, jadi setelah dia melihat banyak contoh, kemudian diikuti oleh fa'il misalkan gitu ya. Kemudian ada maf'ulnya, kemudian ada sim jarnya. Nah, setelah kita banyak memberikan contoh, menyajikan contoh, ini namanya induktif. Kalau deduktif justru sebaliknya. Kita membuat konsep dulu ya, konsep jumlah ismiyah yaitu didahului isim, ya, didahului mubtada, kemudian diikuti oleh khobar. Nah, setelah antum membuatkan prinsipnya, kemudian dijabarkan. Contohnya adalah Muhammadun Rasulullah, misalkan gitu ya. Ali Zaid apa itu isim-isim pokoknya ya. Zaidun Zaidun mudarisun misalkan ya, seorang pengajar misalkan ya, macam-macam. Jadi setelah prinsip kemudian contoh, ini deduktif. Kalau yang induktif contoh-contoh dulu yang banyak kemudian dirumuskan gitu ya. Kalau saintifik seperti tadi yang saya jabarkan, ini bebas ya, ini terserah antum sebagai seorang guru. Kemudian strategi pembelajarannya ini tadi bisa kooperatif ya, pembelajaran kelompok, kemudian individual sendiri-sendiri, dan klasikal itu menyeluruh satu kelas ya, tidak dikelompokkan, satu kelas penuh. Kalau individual sendiri-sendiri, kalau kooperatif dalam kelas dibuat kelompok ya, gitu ya, seperti itu. Kemudian teknik pembelajaran ya, Teams, ini bahasa Inggris nih, nanti aja ditarik ada ya. Kemudian metode diskusi, simulasi, presentasi, dan lain metode. Kemudian literasi, ini tolong ya, kita ini bangsa kita itu lemah di literasi ya, lemah di membaca. Nah, kalau antum lemah di membaca, antum nggak bisa ya, kalau antum mahasiswa harus kuat di membaca ya, apalagi membaca karya-karya ulama-ulama itu ya, biar antum tidak kesusahan nanti cari sumber-sumber belajar, sumber-sumber dalil ya, tidak kesusahan. Kemudian 4C, komunikasi, kooperasi, kolaborasi, dan kritis berpikir. Sebentar, saya lihat materi berikutnya apa ini. Saya lihat coba materi berikutnya apa ini. Oh, masih banyak ya. Aduh, banyak banget ini. Aduh. Ini waktu udah habis ini insya Allah ini ya. Ini sudah mendekati asar ya. Ya, sebelumnya coba saya ingin ada yang mungkin bertanya tentang inti pembelajaran. Ya, ini menjelaskan ya, ini tadi ya, menjelaskan, kemudian ini tadi karakter nggak usah ya, kemudian keterampilan menjelaskan, menggunakan contoh ilustrasi, kemudian kegiatan inti, ini tadi sampai terakhir akhirnya ini ya, konten pada kegiatan inti. Fadal, siapa yang mau bertanya? Pokoknya yang ini, yang K13 ini sekarang tidak baku. Ya, sempat baku ya sampai berapa tahun itu, 2015 sampai 2017 sempat baku, jadi 2013 sampai 2017, 5 tahun. Semua RPP itu mesti seperti ini nanti. Antum kalau melihat RPP apapun selalu intinya adalah ini ya, mengamati, menanya, benar, tapi sekarang tidak lagi seperti itu ya. Sekarang mungkin boleh seperti ini. Boleh inquiry ya, boleh induktif dan boleh deduktif. Sekarang lebih fleksibel. Intinya bahwa kita telah menyediakan
desain ya, perencanaan pembelajaran yang nanti kita sampaikan ketika kita berada di dalam kelas. Intinya seperti itu. Jadi bebas kita metodenya ya, pendekatannya atau caranya, cara membelajarkannya. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, selain Saudara Dwi, yang lain ayo silakan. Coba. Literasi tadi apa, Ustaz? Kenapa? Literasi tadi apa maksudnya? Literasi ini. Kalau untuk Kenapa? Iya. Ustaz? Literasi ini bacaan. Bahan bacaan, banyak bacaan. Antum kan pasti banyak lah ya karya-karya ulama itu harus antum kuasai ya. Ini sebagai kekuatan kita ketika kita menjelaskan, ketika kita menyampaikan itu, ketika kita banyak literasi kita banyak tahu. Oh, nah, Ini kurang, siswa kita kurang. Orang Indonesia itu kurang di sini. Secara umum orang Indonesia kurang di sini. Secara umum. Ini saya alami juga ya, saya alami. Kalau punya barang itu beli HP langsung dipakai, nyalakan pakai. Tidak dibaca dulu petunjuknya. Kalau mau aman, mau menyimpan seperti ini, mematikan seperti ini, ya. Kalau merawatnya seperti ini, tidak ada. Orang Indonesia itu langsung beli dipakai. Mungkin juga gitu ya. Punya sepeda motor beli langsung dipakai gitu ya. Jadi tiba-tiba di tengah jalan mati, tidak punya referensi. Nah, ini kelemahan Indonesia ini. Di sini di literasi. Secara umum ya, ini sudah diakui di dunia internasional. Kita kalau melihat ke dunia info di dunia lain ya, sampai sekarang ya, di dunia barat itu ya, kita nggak usah, kita tidak membanggakan mereka. Saya cuma memberikan sedikit gambaran. Ketika mereka naik bus ya, ketika mereka berada di transportasi, mereka sempatkan membaca sambil berdiri sambil membaca, ya, membaca. Bahkan mungkin kalau antum pernah dengar HP itu dilarang di negara Israel ya, sampai mereka umur 14 tahun. Bahkan Bill Gates juga melarang anaknya untuk memegang HP sebelum usia yang pas ya, yaitu sekitar di atas 14 tahun. Nah, orang Indonesia karena kondisi dulu dilarang ya, dulu waktu siswa kita belum pandemi, belum kena corona, siswa kita bawa HP kita larang, kita hukum. Sekarang justru sebaliknya, kalau nggak pakai HP malah tidak bisa belajar ya, siswa gitu ya. Nah, tapi kalau seperti antum gini, insya Allah sudah mahasiswa, sudah bisa memahami, mengukur resikonya ya, bisa mengukur ini ada apa ini? Sebentar, kok ada begini? Ada nih Hermawan ini, telah berganti kurikulum 10 kali ya ini, ada referensinya ini, Masya Allah. Iya. Ini Adi Putra mau sholat silakan ya. Adi Putra mau sholat dulu silakan. Daerah Lombok ya. Ya silakan. Siapa yang bertanya lagi? Silahkan. Apa mau dimatikan ini atau langsung tanya aja ya? Mau dimatikan? Terserah. Tanpa slide bisa ya? Bisa enggak tanpa slide? Atau tetap slide-nya ditampilkan? Halo? Pakai slide, Ustaz. Pakai slide ya? Oh ya, pakai slide ya. Kita tampilkan aja, Ustaz. Ya wis. Nih. Ayo, siapa yang mau bertanya atau yang sebelumnya? Ini saya katakan tadi tidak baku. Ya, ini sudah sekarang banyak di alternatif lain banyak. Nah, kalau ini tadi ketampilan menjelaskan. Ini intinya adalah bagaimana siswa kita itu paham. Ya, dari kreativitas kita diuji, dituntut di situ. Supaya bagaimana siswa kita itu paham. Bisa dengan buku, ya, buku ajarnya dirubah, bisa banyak sekarang. Buku-buku ajar diperbaiki, tidak menggunakan buku ajar yang sebelumnya. Dengan model-model penyampaian di dalam buku itu lebih
bagus ya, lebih sederhana, lebih mudah dipahami siswa. Ada sekarang banyak, dan itu teman-teman banyak buat ya. Sekolah-sekolah di Surabaya ya, sekolah yang binaannya Ustadz Kusnul Ar-Rahmah, kemudian sekolah-sekolah yang di Gresik itu saya pernah dengar itu gunakan buku kita sendiri, menggunakan buku yang dibuat oleh mahasiswa sendiri. Jadi lebih pas, lebih cocok dengan tujuan pembelajaran yang mau disampaikan oleh guru. Saya ingin menyampaikan anak saya itu hiwarnya luar biasa ya, tidak hanya dia di konsep saja, tidak hanya dia paham nahwu, tapi hiwarnya. Buatlah buku yang banyak hiwarnya ya. Di situ diberikan berbagai contoh ya. Kemudian mungkin apalagi misalkan ada kemudahan-kemudahan ya dari buku tersebut, anak bisa nanti di rumah berlatih sendiri ya tanpa guru. Tambah bagus ya. Setelah sebelumnya diberikan prinsip-prinsipnya, pengucapannya yang benar, kemudian mereka bisa berlatih sendiri. Jadi mereka bisa menambah jam belajarnya tidak hanya di sekolah, tapi bisa dilanjutkan di rumah. Ayo mahasiswa, silakan yang mau bertanya. Afwan, Ana Ustadz. Ya. Misbah mau bertanya. Ya Misbah, ya silakan Misbah. Suaranya nggak ada? Suaranya nggak ada? Suara tidak terdengar? Sinyalnya susah. Iya, sinyalnya betul. Ini kira-kira dari siapa? Satu buku itu berisi. Iya, betul, sinyalnya dari perubahan ini itu apa perubahan kurikulum, Ustaz. Oke. Oh, sebentar. Ada di WA itu ya. Dan mana yang lebih mudah dipahami oleh siswa, Ustaz? Ustaz. Iya, siapa ini Misbah ya? Halo Misbah. Misbah. Halo. Nah, Ustaz. Pertanyaan antum tadi tidak utuh Ana dengar. Anda tidak mendengar pertanyaan antum utuh. Ada yang hilang, mungkin karena sinyalnya. Yang Anda tangkap adalah buku dan perubahan kurikulum, kemudian mana yang lebih mudah, itu aja. Yang Anda dengar. Nah, Ustaz. Silakan. Ulang lagi. Mungkin bisa diulangi, Ustaz ya? Iya, diulang lagi. Iya, Ustaz. Jadi kan waktu zaman anak sekolah dulu itu buku itu tiap mata pelajaran itu ada gitu, kayak buku LKS-nya sendiri atau buku paketnya sendiri. Betul. Sedangkan sekarang itu beberapa mata pelajaran itu ada dalam satu buku gitu kan, Ustaz ya. Iya. Nah, apakah perubahan buku ini karena perubahan kurikulum juga? Terus mana yang lebih mudah dipahami oleh siswa gitu, Ustaz? Iya, gitu ya. Dari ini tadi. Ustaz. Ya, Afwan. Jadi ini tadi Misbah bertanya tentang perubahan buku. Dulu ada paketnya, ada LKS-nya. Kemudian yang sekarang itu dengan paket LKS dengan materi pelajaran beda-beda. Sekarang ada satu buku, tapi semua pelajarannya jadi satu. Ya. Kemudian kaitannya dengan perubahan kurikulum. Apakah itu dikarenakan perubahan kurikulum? Iya. Benar ya, Misbah ya, itu dikarenakan adalah perubahan kurikulum. Mana yang lebih mudah? Saya pengetahuan Ana, yang lebih mudah itulah ketika yang masih dahulu, masih dipisah-pisah, ya. Karena ketika sekarang ini ada di SD terutama ya, kalau di SMP, SMA insya Allah sudah disesuaikan, udah dipisah-pisah ya. IPA, ada bahasa, ada matematika itu bisa-bisa. SMP, SMA aman. Yang di SD terutama itu banyak terjadi kebingungan dari siswa. Buku model-model tematik ya, buku model tematik yang dalam tematik tersebut menghimpun ada IPA jadi satu dengan bahasa, dengan matematika jadi satu. Itu siswa jadi bingung. Sering-sering pertanyaan yang disajikan oleh buku tidak ada dalam teksnya, tidak disajikan teksnya. Sehingga membingungkan. Ya, jadi kalau misalkan kaitan dengan kurikulum, iya betul. Jadi mana yang lebih mudah? Lebih mudah kita cari buku yang, jadi seorang guru itu bebas menentukan buku yang pas buat siswanya.
Antum bebas memilih buku. Jadi kalau ada tawaran dari penerbit datang ke sekolah antum pilih yang sesuai dengan kemampuan siswanya dan sesuai dengan kemampuan gurunya, yang intinya mana yang paling mudah untuk dipahami. Ya, kalaupun tidak ada buku yang ditawarkan di sekolah, antum cari sendiri. Ya, di luar. Dan sekarang ini kan Anda tadi bilang, antum boleh buat sendiri. Panduannya apa? Silabus. Silabus yang kita miliki di seluruh Indonesia itu sama. Kemudian di silabus itu ada KD ya, ada kompetensi dasar 1, kompetensi dasar 2, ada materi-materinya, kita bisa isi sendiri, kita bisa sesuaikan sendiri, kita bisa buat sendiri sesuai dengan kemampuan siswa kita. Faktanya yang Anda lihat sekarang itu buku itu tebal, tetapi isinya membingungkan karena sekarang ini terjebak pada bisnis. Mereka berbisnis, jadi ilmu itu bukan intinya itu ilmunya nyampe kepada siswanya, tapi lebih fokus pada lebih besar kepada bisnisnya. Bukunya tebal jadi harganya mahal, kerasnya bagus. Ya, dalam 1 tahun buku tersebut ternyata tidak ada perubahannya, masih bagus, masih licin, nggak pernah dibuka. Karena anak mau lihat bukunya, mau membaca udah apa? Kalau orang Jawa bilang takut duluan, awang-awangan. Ya gitu ya Misbah ya, takut duluan. Kalau LKS malah sampai lecek, ya LKS itu bukunya tipis, berisi latihan soal, siswa sering buka malah lecek, malah itu yang benar. Jadi buku itu rusak karena dibaca, jadi buku itu rusak karena dipakai, ilmunya diserap. Gitu ya, ini yang selama ini yang saya rasakan ya. Nah ini kan Anda kan sampaikan kepada antum, itu sekarang Anda di PKBM ya, Pusat Kegiatan Belajar Mandiri, itu kita menggunakan buku sesederhana mungkin. Kita hanya memberikan buku yang sempat dipelajari oleh siswa. Jadi kita enggak menyediakan buku yang tebal-tebal, yang nantinya itu hanya mubadir. Ya naik kelasnya ya naik, tapi bukunya enggak terbaca. Karena sampai beberapa bab gitu ya. Kalau antum melihat sekolah-sekolah umum gitu ya, saya dulu anak saya itu SD itu naik kelas 3, naik kelas 4 itu bukunya masih bagus-bagus karena buku matematika ada 3. Ya, satunya paket yang tebal, satunya LKS, satunya mungkin buku dari sekolahan. Yang lecek yang mana? Yang tipis-tipis. Yang buku paketnya tidak tersentuh. Naik ke berikutnya begitu lagi. Nah, itu berapa duit itu yang tersia-siakan. Bener nih ya, ini Misbah ini betul kritis ini. Ya. Tolong nanti antum kalau nanti masuk ke lembaga itu tadi ya. Pilih yang buku yang sederhana mungkin, asalkan tidak keluar dari silabus, ya insya Allah sebuah buku diciptakan itu sesuai dengan silabus. Tinggal kita yang memilih. Gitu ya. Anda minta tolong nanti di ini ya, share screenshot ya untuk yang hadir ya. Mahasiswa, gitu ya. Karena waktunya ini, waktunya ini udah sholat di sini, udah adzan, udah sholat asar ini. 14.40. Ya. Jadi insya Allah seperti itu Misbah ya. Jadi antum benar ya, pertanyaan betul. Karena itu penghematan yang luar biasa kalau antum bisa menyediakan buku yang simple. Ya, kalau antum beli di pasaran tuh fokusnya mereka pada bisnis. Kemudian buku itu tidak bisa digunakan untuk adiknya. Jadi buku sekarang itu dipakai untuk kakaknya selesai, adiknya beli lagi, kan gitu. Ya seperti itu. Dulu zaman saya tidak ada. Nah kalau antum bisa membuat yang sederhana, yang lebih murah, akan membantu pembiayaan pendidikan. Jadi agar tidak terjadi penggelembungan atau mubadir ya, beli bagus tapi tidak terbaca. Ya, orang mau baca, anak-anak sekarang itu lebih banyak dia menunggu penjelasan dari ustadznya, dari gurunya, baru mau baca. Ya, kalau tiba-tiba tidak ada penyebabnya baca sendiri, susah itu kayaknya. Anak sekarang susah itu. Jarang bisa ditemui seperti itu. Gimana? Mahasiswa? Cukup ya? Nah, sekarang silakan di screenshot. Ini sudah terdengar adzan. Afan, mungkin ada kesalahan kata dari saya. Ya, kemudian saya ucapkan jazakumullah khair karena hadir dan berinteraksi di perkuliahan ini. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Akhwan, ya, Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz. Afwan, ya. khairan Ustaz. Afwan. Ya, silakan melanjutkan kegiatan berikutnya.